Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan saya Bu Ervina Nur Afifah di pelajaran komputer dan jaringan dasar. Sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu agar pelajaran yang kita pelajari pada kali ini bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita langsung ke materi, kita harus tahu KI kode yang akan kita pelajari, yaitu KI kode 3.13, yaitu menerapkan sumber daya berbagi pakai pada jaringan komputer, dan 4.13 menginstalasi sumber daya berbagi pakai pada jaringan komputer. Nah, welcome to materi penerapan sumber daya berbagi pakai pada jaringan komputer. Menerapkan sumber daya berbagi pakai pada jaringan komputer atau berbagi pakai data antar komputer dapat dilakukan dengan dua cara. Media yang dipakai yaitu media kabel atau dengan media nirkabel, yaitu tanpa kabel. Nah, caranya itu adalah yang pertama kita klik start. Setelah itu kita pilih control panel. Di control panel ini ada beberapa pilihan. Yang kita lakukan sekarang adalah pilih network and internet. Setelah itu di sini ada yang namanya network and sharing center. Kita klik. Setelah itu di sini kita cari yang namanya change adapter sharing center. Nah, di sini ada banyak network disk, network, file and sharing printer, public folder sharing, media streaming, file sharing, dan lain sebagainya. Kalau network discovery, klik turn off. Network discovery berfungsi sebagai turn on, turn off. Network discovery ini berfungsi untuk membuka jaringan agar dapat dilihat oleh komputer lain. Kalau file and sharing printer berfungsi untuk memberikan perintah apakah file atau printer dapat dibagikan kepada pemakai lain, yaitu komputer lain. Silakan turn on file and sharing center jika file and sharing printer akan dibagikan dalam jaringan. Kalau public folder sharing itu untuk mengatur siapa saja yang dapat melihat data yang dibagikan dalam jaringan lokal. Kita klik turn on sharing onion. Password protect sharing itu password protect sharing itu digunakan untuk mengatur atau membuat password. Kita kasih password atau enggak, kita bisa gunakan turn on password itu menggunakan password. Kalau turn off password berarti langsung ke publiknya. Nah, itu gunanya untuk pengaturan sharing. Selanjutnya kita langsung ke sharing resources. Pengertian sharing data ialah membagi satu perangkat ke dalam suatu jaringan oleh komputer server ke seluruh komputer klien. Contohnya sharing file, sharing printer, dengan cara menginstal di komputer server apakah aplikasi langsung menggunakan media kabel atau nirkabel. Nirkabel itu adalah tanpa kabel dan dikonfigurasikan sehingga dapat diterima oleh seluruh komputer klien. Fungsi sharing data yaitu dapat menggunakan sumber daya baik berupa aplikasi maupun
perangkat secara bersama-sama. Misalnya, user yang berada jauh dari komputer server dapat mengakses data seolah-olah dia berada di dekat komputer server. Yang ketiga, tujuan sharing data agar seluruh program, peralatan atau peripheral lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa mempengaruhi lokasi maupun pengaruh dari pemakaian. Nah, kelebihan ada sharing resource itu ada kelebihan sama kekurangannya. Kelebihannya adalah yang pertama efisiensi. Sistem operasi resource sharing memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang efisien dalam pembagian data. Yang kedua adalah kemudahan. Sistem operasi sharing resource membuat komputer lebih mudah dipakai dan memberikan kenyamanan untuk pengguna. Yang ketiga adalah kemampuan berevolusi. Sistem operasi dalam resource sharing harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Nah, itu kelebihannya. Sekarang adalah konfigurasi. Ada yang A, sharing service. Sharing service pada komputer banyak macamnya. Misalnya di Windows adalah yang pertama printer sharing, file sharing, Active Directory. Yang keempat service web server, IIS, FTP, Telnet, GovHelp. Yang kedua adalah sharing atau berbagi data atau file. Sharing atau berbagi data atau file adalah salah satu fungsi dari jaringan agar kita bisa share atau berbagi data. Langkah-langkah yang bisa di-share atau berbagi data dalam sebuah jaringan atau workshop adalah sebagai berikut. Untuk bisa share data, pastikan Anda login dengan hak akses administrator. Yang kedua adalah kemudian cari data atau file, buat folder baru untuk berbagi atau meng-share. Yang ketiga adalah klik kanan pada folder yang ingin di-share, pilih sharing and security. Jika muncul pertanyaan, pilih just enable file sharing, kemudian klik OK, beri nama folder share Anda, kemudian klik OK. Itu cara-caranya. Nah, kalau sharing printer adalah langkah-langkahnya. Pertama adalah klik start button, kemudian pilih device and printer. Kedua, setelah itu akan terbuka Windows Device and Printer. Di Windows ini kita bisa melihat hardware apa saja yang terhubung dengan komputer, salah satunya printer. Tentukan printer mana yang ingin di-sharing, klik kanan pada printer tersebut, kemudian pilih printer properties. Akan terbuka Windows Printer Properties, pilih tab sharing pada Windows tersebut. Setelah itu, beri checkbox pada opsi share this printer. Kita bisa memberi nama sesuai dengan keinginan kita, kemudian klik update atau OK. Nah, itu adalah cara-cara untuk kita meng-share data secara mudah tanpa kita menggunakan kabel. Kita bisa gunakan sharing printer sama sharing file, jadi kita nggak usah bingung-bingung untuk mencari flash disk. Jadi dengan kabel atau wifi juga kita bisa. Nah, di situ terima kasih. Jika ada pertanyaan nanti kalian bisa tanyakan langsung di proses tanya jawab atau proses kalian diskusi kepada gurunya. Pesan saya, tolong jaga kesehatan, jangan lupa pesan ibu untuk selalu pakai masker, tepati protokol kesehatan. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.